Hai, balik lagi sama gue. Zona Merah udah rilis di video.com dan tayang setiap hari Jumat. Series ini merupakan series zombie buatan Indonesia yang udah gue tunggu-tunggu. Tema zombie tuh jarang banget ada yang ngangkat di perfilman Indonesia. Jadi gue penasaran banget sama seriesnya. By the way, mungkin film ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton episode 1, kalian bisa nonton dulu dan balik lagi setelah nonton. Dan buat kalian yang udah nonton episode 1, langsung aja kita bahas seriesnya. Di awal film kita bisa ngeliat mobil yang mau masuki daerah Rimbalaya. Rimbalaya ini merupakan daerah fiksi untuk serial ini dengan gapura perbatasan daerah dan ada spanduk kampanye kepala daerah, tapi hanya ada satu pasangan calon yang ada. Yang bisa aja bertanda kalau di daerah ini mungkin aja hanya ada calon tunggal atau tidak ada yang berani dengan paslon tersebut. Scene berlanjut dengan tanda jalan luak 15 km ke kanan. Rimbalaya 25 km lurus, Kemuning 40 km ke kanan, dan tetap hanya ada satu panduk paslon. Dan plat mobil itu adalah B2340 KNA, yang berarti mobil ini dari daerah Jakarta. Kemudian mobil ini menabrak mayit, dan mayitnya masih terlihat berdiri. Menurut gue ini tuh opening scene yang menarik banget. Kemudian berlanjut ke opening title dari series Zona Merah. Yang ngingetin gue sama opening scene dari The Last of Us. Zona merah dengan dominan warna merah yang di belakangnya tampak mata dari salah satu mayat. Kemudian ada beberapa mayat yang ingin dikubur dan kita bisa ngelihat ada bunga bangke yang menjadi penyebab dari wabah ini. Kemudian establish shot yang nunjukin daerah Rimbalaya, daerah yang terisolasi kelilingi oleh air. Kemudian ada suara voice over dari radio yang bilang kalau sebentar lagi akan ada pemilihan bupati. Hangat topik pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Scene beralih ke pabrik dan terlihat Ipung yang diperankan oleh Aksara Dena, Ipung yang memanggil Maya, dan Maya yang diperankan oleh Agni Haq buat ngebantu benerin mesin pabrik. Shot berpindah ke close up poster kampanye dari Zainal Effendi dan Ardandi Effendi. Zainal yang diperankan oleh Lukman Sardi dan Dandi yang diperankan oleh Haru Sandra. Di bagian atas poster bertuliskan siap melanjutkan pembangunan Rimbalaya karena Zainal merupakan Bupati Rimbalaya periode 2014-2019 dan 2019-2024. 2014 sampai 2024. Ya kalian tahu lah ya maksud dari tahun-tahun itu. Pak D. Dan Dandi yang merupakan anak dari Pak Zainal yang juga merupakan direktur utama dari pabrik tempat Maya dan Ipung bekerja. Lanjut ada Adi yang diperankan oleh Devano Danendra dan temannya Hussein yang diperankan oleh Petrus Billy yang milok poster Pak Zainal dengan gambar oke, kita next aja. Mereka pun ketahuan dan dikejar oleh Satpol PP. Dan ketika mereka kabur, kelihatan poster dari paslon lain yang menjadi lawan dari Pak Zainal, yaitu Ibu Diah, yang diperankan oleh Ruth Marini. Di akhir pengejaran, terlihat poster bupati yang sedang menjabat, yaitu Pak Zainal dan Ibu Diah. Scene berpindah lagi ke pabrik dengan gaji yang belum dibayar ke para buruh selama 2 bulan. Dan para buruh ini protes menuntut hak mereka. Kemudian di salah satu hutan yang ada di Rimbalaya, ada jenazah yang ingin dikuburkan. Namun di salah satu jenazah itu hidup kembali. Namun jenazah ini bukanlah mayat, melainkan orang yang masih hidup. Terlihat di matanya yang masih hitam dan setelah keluar, orang ini mencoba kabur. Namun setelah itu terdengar voice over suara tembakan. Kemudian buruh pabrik yang masih belum dibayarkan mengatur strategi di basecamp buruh. Dan di basecamp terlihat ada peta dari Pulau Rimbalaya. Dan di sebelah kirinya ada potongan koran-koran yang berjudul Omnibus Law. Buruh hanya layak tinggal di kamar 3x3 meter. Yang berisi tentang bagaimana ketidakadilan yang diterima oleh para buruh. Selain itu ada pajangan yang menandakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan ketika Adi dan Hussein ingin ke Jakarta, close up KTP dari mereka. Kita bisa ngelihat nama Adi Harun, tempat tanggal lahir Rimbalaya 11 Januari 2006. Nama Ahmad Hussein, tempat tanggal lahir Rimbalaya 19 April 2006. Ya kurang lebih mereka berdua itu sekitar 17 sampai 18 tahunan. Dan keduanya nggak tahu golongan darah. Di tiket keberangkatan kita bisa ngelihat kalau Adi dan Hussein ini menggunakan rimba kencana dengan rute Rimbalaya, Cirebon, Jakarta. Scene berlanjut ke kamar Adi dan Adi menulis surat untuk Maya. Dan di salah satu coretan kamar bertuliskan terlanjur Sudra. Sudra yang merupakan kasta terendah dari sistem kasta Hindu. Ini ngegambarin kalau misalkan Adi dan Maya itu kasta di kelas bawah. Tapi di kamar
Adi juga banyak terlihat gambar mahkota. Saat Adi ingin keluar buat ke terminal, Adi udah ketahuan sama Maya. Dan di sebelah Maya ada lemari yang di atas ada foto Maya dan Adi. Kemudian Adi dan Husein yang keluar dari rumah dengan kesel, dan di jalan dia dicegat oleh para preman. Adi dan Husein ditangkap yang kemudian dijadikan pekerja di pembalakan liar. Ketika Adi dan Husein dibawa dengan mobil, plat nomor dari mobil di sini berplat RL yang merupakan singkatan dari Rimba Laya. Kemudian Adi dan Husein yang masih pingsan digunakan gelang berwarna merah, dan semua pekerja di pembalakan liar itu menggunakan gelang berwarna merah. Kemudian scene berpindah ke tempat rehabilitasi yang dibangun oleh Pak Zainal, dan di pusat rehab ini Pak Zainal sedang memimpin senam pagi. Di belakangnya ada Wakil Bupati Budiah dan Seno. Seno yang merupakan ajudan dari Pak Zainal diperankan oleh Dian Sidik, dan para pasien di pusat rehab ini juga menggunakan gelang yang sama seperti Adi dan Husein, hanya saja berbeda warna. Kalau di pusat rehab ini menggunakan gelang berwarna biru dan kuning. Kemudian setelah melakukan sesi senam pagi, Pak Zainal yang melakukan sesi wawancara di pusat rehabilitasi disela oleh salah satu wartawan dari Jakarta, yaitu Risang, yang diperankan oleh Andri Masardi. Scene berlanjut ke kali di Rimbalaya yang menemukan salah satu mayat menggunakan gelang berwarna merah. Maya yang mencari Adi tapi nggak ketemu mendengar kabar penemuan mayat yang tadi. Maya pun segera ke sana dan nggak sengaja ketemu Risang. Dan Risang yang sempat moto jenazah korban memberitahu detailnya ke Maya. Anak muda usia 17-18 tahun, cowok, berkulit sawo matang. Ini tuh cocok banget stylenya sama Adi dan Husein, dimana mereka juga berusia 17-18 tahun dan berkulit sawo matang. Kemudian di pembalakan liar, Adi Husein yang bertemu dengan Mas Budi mencoba untuk melarikan diri. Namun Mas Budi terbacok di bagian kaki yang lukanya cukup parah. Mas Budi menggunakan bunga Rafflesia arnoldi yang merupakan bunga khas Indonesia. Mas Budi yang membalurkan kelopak bunga bangkai ke lukanya yang menyebabkan dia menjadi mayat. Yang kemudian kita bisa ngelihat luka dari Mas Budi itu ada titik-titik putih seperti kelopak di bunga bangkai. Adi, Husein, dan Mas Budi akhirnya mereka tertangkap lagi, dan Husein yang sempat mencoba melarikan diri ditembak oleh para penjaga. Mayat Husein ditemukan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dan ketika di kamar mayat, tangan Husein yang menggunakan gelang merah keluar dari kain penutup jenazah. Mas Budi yang menjadi mayat dan menggigit salah satu penjaga di area kaki. Para penjaga membunuh Mas Budi dan menguburkannya. Namun Mas Budi masih bangun kembali karena dia sudah menjadi mayat. Scene kembali ke awal film, mobil dari Jakarta menabrak mayat. Yang mayat itu adalah Mas Budi. Kemudian Risang yang membantu Maya mencari Adi, menyadari ada yang aneh dengan gelang yang dipakai oleh para penghuni rehabilitasi. Risang menemukan kesamaan dari gelang-gelang tersebut. Para penghuni rehab, mayat di sungai, dan gelang Husein. Ini yang bikin gue penasaran. Apa makna dari gelang-gelangnya? Dan siapa yang ada di mobil yang menuju Rimbalaya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, itu aja bahasan dari gue buat video kali ini. Gue jadi nggak sabar buat nonton episode 2-nya. Let's discuss.